Saudara, kita kembali mengikuti acara menjawab Trinitas. Ya, ini episode 21 ya. Pak Pendeta Dr. Yehuda akan membacakan pertanyaan-pertanyaan dan bersama saya mengulas apa yang menjadi pergumulan saudara-saudara dalam atau terkait dengan Trinitas. Silakan Pak. Baik Pak, yang pertama dari nomor 0856 sekian-sekian, seorang pria berusia 28 tahun, single, tinggal di Bangka. Shalom, yang dikasih Tuhan Bapak Pendeta Erastus dan seluruh rekan sekerja dalam pelayanan Tuhan. Sebelumnya maaf jika ada yang kurang tepat dan kurang pantas atas yang saya tuliskan ini dan begitu panjang. Dan terima kasih banyak kepada tim yang sudah menyediakan waktu untuk membacanya. Terima kasih bagi Tuhan kita, segala berkat dan penyertaannya tak berkesudahan bagi kita semua. Dan turut berterima kasih kepada Tuhan yang telah mempercayakan firman-Nya kepada Bapak Erastus dan seluruh tim GSKI Truth dalam pelayanan penggembalaan umat dalam menyampaikan kebenaran firman yang sejati. Yang walaupun tentunya itu sangat berat diterima oleh sebagian umat, sehingga timbulnya dalam pelayanan yang dikatakan pikul salib untuk kebenaran. Tetapi itulah yang saya baru mengerti arti Kristen sejati, memikul salib dalam kebenaran, bukan memikul salib karena pembenaran manusiawi. Dan saya percaya, bukan pembenaran manusiawi. Terus. Dan saya percaya ini bahwa Tuhan sedang bekerja dalam pelayanan GSKI agar menyuarakan firman ini sesegera mungkin. Yang walaupun rasanya sukar dilakukan oleh kemanusiaan kita, tapi oleh karena tugas yang Bapak terima adalah harus digenapi atau ditegaskan. Saya percaya ini bukan lagi spirit manusia, tetapi ini spirit roh Tuhan yang dapat memikul ini dan didorong oleh kenekatan. Saya bersukacita atas mengenal dan diperkenalkan oleh Tuhan GSKI Truth, maksudnya Truth ID ya Pak ya, untuk saya ikuti. Namun ada juga duka citanya karena betapa berat menyuarakan Injil sejati dan arti Kristen sejati, sehingga serangan dari berbagai sudut. Tapi yang menjadikan saya tidak patah hati dan tetap setia ikuti semua pelayanan para hamba Tuhan di GSKI Truth ID, ya Truth, oleh karena ketegasan dan lugasnya, sehingga saya tetap kokoh walau terkadang saya mempertimbangkannya juga setelah banyaknya di medsos sekarang berita tentang pelayanan Pak Eras. Dan tentunya bergumul juga dengan Tuhan, dan saya ambil keputusan saya tidak lentur. Suatu saat saya mau berkunjung langsung secara onsite ke Jakarta, bertemu langsung dengan hambanya. Kiranya Pak Eras diberkati Tuhan ya Pak, dan diberi kesempatan bertemu. Saya dan calon istri ingin sekali menyentuhmu, rasanya seperti menyentuh Yesus. Ya. Dan juga berharap jika Tuhan menghendaki dan Bapak juga memberi waktu bagi saya dan calon istri, agar Pak Eras doakan kami, agar kami menjadi salah satunya mengambil bagian di tempat yang Tuhan tentukan, dan menjadi rumah tangga sesuai rancangan Allah semula. Kami sangat berniat untuk hadir di sana, tapi waktunya belum tiba. Doakan kami Pak, agar semakin giat menjadi anak yang bermartabat di hadapan Tuhan. Amin. Ya. Oh ya Pak, saya sudah ikuti seminar Logos Kenosis seri 1-9 dan saya sedikit memahaminya dan ada juga sedikit bingung. Jika Pak Eras memperkenankan untuk bahas mengenai ayat yang akan saya bingungkan. Saya berharap mungkin ini juga bisa membantu banyak orang bertanya-tanya. Biarlah saya juga turut menanyakan hal ini Pak. Kiranya Bapak turut mengupas ayat firman ini. Yang membuat saya bingung bahwa dari seri 1-9 tentunya tak lain dari pertanyaan para Kristen juga mengenai Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Bapak sudah jelaskan bahwa Yesus dipenuhi Logos, mengenakan dalam diri Yesus. Artinya seperti Bapak jelaskan bahwa Yesus adalah pelaksana keselamatan dalam kurung perwujudan Yahweh. Namun sumber keselamatan itu Yahweh. Jadi saya bingung atau kurang mengerti arti ayat ini Pak. Yesus itu nanti di sorga, apakah Yahweh itu sendiri? Maksudnya apakah Yesus dan Bapa beda tempat? Jadi mereka dua orang. Saya jawab. Ya. Yahweh bukan Yesus, Yesus bukan Yahweh. Yesus itu anak Yahweh yang diberi kuasa di sorga dan di bumi. Nanti Bapa tidak pernah kelihatan, melingkupi jagat raya. Yang kelihatan Yesus sebagai Raja. Cuma satu dalam kekuasaan, walaupun dua orang, satu dalam kekuasaan. Ibaratnya Pak Eras dan Pak Stephen. Ya, jadi begini, kuasa itu bukan milik Yesus, milik Bapa. Segala kuasa, engkau yang punya kuasa kerajaan kemuliaan Bapa. Tapi Bapa menyerahkan kepada Yesus untuk mengatur jagat raya ini. Mengatur ya langit dan bumi. Tapi di atas Yesus adalah Bapa yang mempunyai kuasa, kemuliaan dan kerajaan dan Roh-Nya yang maha hadir. Pak Stephen memiliki hak di GSKI karena senior di GSKI adalah Pak Eras. Jadi Pak Stephen itu anak Pak Eras,
otomatis memiliki hak juga yang diberi Pak Eras, tetapi pendiri GSKI itu adalah Pak Eras, bukan Pak Stephen. Apakah demikian, Pak? Ada mirip, Ya, ada tapi mirip. tidak sama persis. Karena Allah tidak pernah ya mendirikan atau sebagai pendiri begitu ya. Allah yang empunya. Itu jawaban saya. Tapi ini bisa bersentuhan, bisa dipahami, ilustrasi yang baik. Ya. Terus Kekuasaan penuh diserahkan ke Pak Stephen, tetapi sumbernya dari Pak Eras. bisa kan? Ya. Ya bisa. Terus Dan Pak Eras berhak menyerahkan ke siapa saja GSKI. Tapi Pak Stephen tidak berhak begitu. betul, ini mantap. Iya. Yang walaupun Pak Stephen berhak di GSKI, ya ini karena anak Bapak. Gitu Iya. ya. Jadi Pak Stephen itu anak Pak Eras yang diutus untuk menguasai pelayanan GSKI atau ketua, namun bukan pemilik. Lalu, iya. Tapi kalau Yesus memiliki, kan diberikan. Iya. Dan harus diketahui bahwa kalau Yesus itu memiliki moralitas kesucian seperti Bapa. Dia menerima kuasa setelah sempurna menyelesaikan tugas penyelamatan. Itu terus. Lalu Pak Stephen kan anak Bapak Eras, artinya satu darah atau bibitnya Pak Eras. Lalu yang membedakannya apanya, Pak? Apakah Yesus dengan Yahweh sama dengan ilustrasi Pak Stephen dan Pak Eras? Beda atap, tapi satu kekuasaan. Jadi gini, segala kuasa di surga di bumi gini. Allah yang punya segala kuasa, kerajaan dan kemuliaan. Tidak ada yang memilikinya kecuali Bapa. Bapa memberikannya itu kepada Tuhan Yesus. Dan itu kekal. Diberikan kekal. Sementara itu Allah tidak pernah kelihatan meliputi jagat raya. Sebab yang punya kuasa itu Bapa. Oke. Pak Stephen berkuasa atas istri dan anaknya, dan Pak Eras berkuasa atas istri dan anak. Namun Pak Stephen nggak berkuasa atas Pak Eras dan istri Pak Eras. Kira-kira ilustrasinya Bisa. begitu, Pak? Bisa. Allah berkuasa atas Yesus, tapi Yesus tidak berkuasa atas Bapa. Ya. Tapi nggak ada istri ya. Oke. Ya. Lalu ini menyebutkan beberapa ayat, Yohanes 1 ayat 1 sampai 3, yang semua ayat-ayat ini sudah dibahas di Logos, tapi waktu ditanyakan belum dibahas ya, Pak ya. Waktu Anda menanya, waktu Anda menulis ini, saya belum membahas ayat-ayat yang Anda tulis itu sudah saya jelaskan di Logos. Anda bisa mengikutinya. Tapi saya salut tulisanmu bagus. Ya. Bagus. Baik. Oke, teruskan. Pertanyaan selanjutnya dari 0821 sekian-sekian. Bapak Pendeta Dr. Erastus yang saya hormati dan saya kasihi. Saya sangat berterima kasih atas pesan-pesan nasihat dan pengajaran-pengajaran Bapak, sangat membangun rohani dan moral yang saya dapatkan melalui video di media sosial FB dan juga YouTube. Dahulu saya memuji-muji Pak Eras di medsos, namun izinkan saya juga mengkritisi pengajaran Bapak yang meleset. Kesesatan itu tidak terjadi instan, Pak, tapi ada benih yang tumbuh selama bertahun-tahun. Mengapa sampai Bapak Eras mengajarkan ada perkawinan di sorga, suami istri di bumi ini nanti di sorga menjadi pasangan seperti Adam dan Hawa di awal penciptaan? Kesesatan Bapak ini tidak terjadi instan dalam satu seminar, tapi dari benih yang ditabur selama bertahun-tahun. Benih itu adalah perkataan Pak Eras ini. Keselamatan dalam Yesus adalah dikembalikannya manusia ke rancangan Allah semula. Kata-kata ini bukan firman Tuhan, tapi kebenaran palsu yang berasal dari pikiran seorang manusia. Oke, Ya. saya potong dulu. Ya, mengenai perkawinan di surga, ya saya tidak bisa menjelaskan dalam Ya. satu kali pertemuan. Itu menjadi masalah karena orang bertanya, Ya. apakah ada perkawinan di surga? Tentu pada mulanya kita tidak mau cari gara-gara menjelaskan soal perkawinan, karena perkawinan itu hal yang tidak perlu kita bicarakan, ya sebenarnya. Tetapi karena ditanyakan, ya sebagai gembala jemaat dan dosen etika, ya mau tidak mau saya menjelaskan bahwa ayat yang mengatakan bahwa di surga tidak ada kawin mengawinkan itu terkait dengan perkawinan levirat. Ya. Jadi kalau kakak meninggal, sebenarnya punya istri, adiknya harus mengawini supaya punya keturunan. Sampai di situ. Jadi kalau ditanyakan apakah di surga ada perkawinan, sebenarnya saya tidak memastikan. Tapi kemungkinan ada. Ya. Iya, kemungkinan ada. Karena seks itu diciptakan Allah sejak semula memang kudus. Perintah prokreasi itu sebelum manusia jatuh dalam dosa. Ya. Jadi dinamika kerajaan Allah itu saya jelaskan dalam
beberapa kali pertemuan ya, tapi nggak bisa dijelaskan dalam satu kali. Ya. Lalu itu cukup ya. Ya. Lalu bicara mengenai dikembalikan ke rancangan Allah semula, sebenarnya itu ekstraksi dari apa yang ada di Alkitab. Dan seluruh apa yang saya ajarkan di Alkitab, semua berdasarkan ayat-ayat ke ayat, ayat ke ayat, tidak bisa hanya menilai satu kalimat, gitu ya. Makanya harus mengikuti, ya. Teruskan, sebab Anda. Sebab dalam 2 Korintus 5 ayat 17 jelas ditulis bahwa siapa yang ada dalam Kristus, dia adalah ciptaan baru. Ciptaan baru adalah ciptaan baru, tidak ada persamaannya sama sekali dengan dikembalikannya manusia ke rancangan Allah semula. Iya, artinya gini loh, manusia ini kan sudah jatuh dalam dosa. Ya. Sudah tidak segambar dan serupa dengan Allah. Maka di dalam Yesus Kristus diubah menjadi baru. Baru di sini standarnya apa? Kan harus ada standar. Oh, standarnya itu sesuai dengan rancangan semula karena memang Allah menghendaki manusia segambar dan serupa. Segambar, selem, serupa, demuth. Betul nggak? Icon, morphe. Nah, ini kan harus dijelaskan. Tidak bisa satu kalimat. Memang ciptaan baru, bukan ciptaan semula ya. Baru itu standarnya apa? Oke, teruskan. Ya. Nah, ini sangat penting. Jika dasar ajaran adalah firman Tuhan, orang pasti tidak tersesat. Tapi jika dasar ajaran seseorang pendeta adalah pikirannya sendiri, pasti ujung jalannya sesat. Iya, itu benar pernyataan Anda. Kalau ajaran manusia sesat, makanya harus ada dasar firman Tuhan. Ya. Jadi, apa yang saya ajarkan itu bisa terejawantahkan dalam banyak tulisan. Ya. Tulisan saya udah 300 lebih loh buku. 300 lebih itu nggak gampang. Itu ada ayat ke ayat, ayat ke ayat. Jadi kalau setiap kali khotbah kan tidak ada ayat, tidak ada cuman kata-kata, harus ada ayatnya. Ya. Jadi kalimat yang Anda tulis ini mungkin harus direnungkan kembali. Terus Dikembalikannya manusia ke rancangan Allah semula, ini adalah firman palsu. Memang yang palsu itu mirip kebenaran aslinya. Tapi yang namanya palsu tetap sesat. Dari benih ini maka lahirlah ajaran ada kawin di sorga karena dikembalikan ke awal penciptaan seperti Adam dan Hawa. Ya. Jadi kalau mau mengklarifikasi, membuktikan, memverifikasi ajaran orang itu benar atau tidak, itu dari buah hidup. Ya. Saya tidak tahu alamatnya di mana ini. Ya, nggak dituliskan juga sih. Oke. Kalau Anda datang ke Mall Arta Gading lantai 5, kebaktian kami ini dikunjungi sekitar 6.000. Iya. Jadi kalau orang kapok ya nggak akan datang lagi. Iya. Oh, Tapi di akhir tulisan ada Pak, dia tinggal di Kalimantan. oh ya, bagus. Jadi kalau Anda datang kemari, Anda bisa tanya orang yang datang kemari, "You diubahkan nggak?" Nah kemarin saya baru berkhotbah begini, kemarin ya, hari Minggu. Kamu datang ke gereja ini berubah nggak? Tambah bener nggak? Kalau tidak jangan datang lagi. Ya. Jadi dari buah hidupnya ya. Lalu doa pagi kami itu sudah lebih 5.000. Ya. Setiap kali 5.000 lebih. Dan kesaksian di Abam, Anda bertanya kita menjawab. Berulang-ulang orang berkata, hidup mereka diubahkan. Diubahkan. Dan itu serinya sudah 850. Ya. Entah sudah berapa puluh atau ratus orang yang menyaksikan itu. Nah, ini kan harus ada verifikasi. Ya. Saya tidak tahu berapa usia yang bertanya. Tentu harus ini ya, belajar untuk melihat sesuatu dengan teliti dan jujur. Gitu. Teruskan. Tapi sangat banyak pengajaran Pak Eras yang sangat baik, sangat membangun iman. Misal seminar kekristenan yang hilang, seminar kenosis di Manado, seminar hidup menurut roh, membongkar spirit Lucifer di gereja, membahas tentang persepuluhan. Itu kebenaran Injil yang murni, Pak, dan masih banyak yang lainnya. Terima kasih, Pak, atas jerih lelah Bapak Eras mengajar selama ini yang dibagikan di YouTube, sehingga saya yang ada di Kalimantan ini dapat belajar dari Pak Eras juga. Jadi gini loh, kalau ajaran yang saya ajarkan itu mengubah orang, lalu coba dilihat, kami ini kan doa puasa,
Setiap kali doa selalu berkata, ubah aku Tuhan, kalau salah beritahu aku Tuhan, selidiki aku Tuhan. Dan itu setiap hari. Doa pagi kita sudah hampir 3 tahun. Masakan sih saya sesat lalu Tuhan diam saja. Ya. Masakan sih ya, ada kesaksian orang diubahkan. Ya. Tetapi biar masing-masing kita berdoa. Saya berkali-kali berkata di jemaat, kamu tanya Tuhan ya, kamu itu datang ke gereja yang benar atau tidak? Pendeta yang khotbah ini sesat atau tidak? Kalau Tuhan itu hidup, mestinya bisa ditanya dan bisa menjawab. Kalau berkata, mana bisa Tuhan bicara? Ya, berarti kau percaya Tuhan itu dongeng. Kalau Tuhan itu hidup, bisa ditanya. Ya, Oke, teruskan yuk. Dari nomor 0853 sekian-sekian. Shalom Pak Eras, saya ingin bertanya terkait pra-eksistensi Yesus. Kalau memang logos bukan pribadi, lalu apa maksud perkataan Yesus di dalam Yohanes 6 ayat 38 dan ayat 62? Di dalam ayat itu Yesus mengatakan bahwa ia turun dari sorga dan sudah ada di sorga sejak semula dan akan kembali lagi ke sorga di tempat di mana ia sebelumnya berada. Sebab kalau memang logos itu bukan pribadi dan hanya dikenakan pada manusia Yesus ketika Yesus lahir, maka seharusnya Yesus tidak pernah berada di sorga sebelumnya. Mohon penjelasannya Pak, terima kasih. Ini waktu tanya kan baru seri 9-nya. Seri 4 sampai seri 42 saya menjelaskan. Sekali lagi Injil Yohanes itu harus dipahami secara filosofis. Kalau dikatakan datang dari surga, tubuhnya benar-benar makanan, darahnya minuman, orang Kristen atau orang percaya itu berasal dari atas, itu semua harus dipahami secara filosofis. Kalau secara harfiah, salah ya. Aku jadi masih kepikir soal perkawinan di surga itu. Iya Pak. Dari sekian banyak khotbah saya mungkin ribuan. Itu mungkin 1-2 kali saja saya. Hampir nggak pernah. Gue jarang hampir nggak pernah. Tidak diulang-ulang gitu loh. Karena itu bukan hal penting. Yang penting kita kan bersama Yesus soal nikah atau tidak nikah. Jadi kalau ada orang tanya, Pak, apakah nanti di surga saya ketemu suami saya? Itu kan bukan 1-2, bisa puluhan orang tanya. Jadi jawaban saya ya, yang paling tepat ya bisa ketemu. Nah itu, jadi memang orang harus terbuka pikirannya. Kalau belum ya enggak apa-apa. Disuruh nggak ada perkawinan juga nggak apa-apa. Ada, kita juga nggak untung amat, nggak ada juga nggak rugi. Yang penting bersemu Yesus. Makanya harus melihat makna ya dari penjelasan itu. Dan nyatanya memang orang yang selama ini ikut saya juga nggak terlalu persoalkan kok. Oke, teruskan. Dari nomor 0822 sekian-sekian, seorang pria berusia 19 tahun, mahasiswa. Shalom Pak Eras, saya mau bertanya. Kalau Tuhan Yesus tidak setara dengan Allah Bapa, apakah berarti dia setara dengan manusia pada umumnya? Ketika dia menjadi manusia setara, tapi dia tidak berdosa. Dia anak Bapa yang tunggal, artinya yang unik, yang tidak sama dengan yang lain. Dia menjadi yang pertama, sempurna. Teruskan. Ini mungkin penanya yang sama. Shalom Pak Eras, saya mau bertanya, kalau Yesus 100% manusia di bumi, mengapa dia disebut dalam rupa Allah saat berinkarnasi ke dunia? Morfe kan? Morfe. Itu saya jelaskan lengkap sekali di Logos seri berapa. Ikuti Logos. Ini saya jawab dalam 1 jam. Oke, terus. Dari nomor 0821 sekian-sekian. Barusan saya mengikuti seminar Logos. Barusan ini gembala sidang satu gereja gereja Pak. Barusan saya. Barusan saya mengikuti seminar Logos di Truth ID tentang kenosis mengenai Yohanes 17 ayat 5. Ini pertanyaan paling banyak Pak ya. Bapak tadi menjelaskan ayat-ayat tentang bagaimana suatu hal belum terjadi namun seakan-akan sudah terjadi. Apakah mungkin maksud Bapak mengenai Yohanes 17 ayat 5 itu adalah Allah Bapa telah menjanjikan kemuliaannya sebelum dunia ada untuk diberikan kepada orang yang akan berkuasa dan akan memerintah dalam kerajaan Bapa. Yang mungkin itu awalnya kepada Adam, namun Adam gagal, maka Yesus Kristus hadir ke dunia dan mau disalibkan, serta mengklaim janji kemuliaan itu yang sudah dijanjikan sebelum dunia ada, di mana janji itu akan diberikan kepada orang yang menghormati atau memuliakan Bapa. Dan ternyata Yesuslah yang memuliakan atau menghormati Bapa di sorga dengan cara disalibkan. Maka Yesus mengklaim janji itu. Apakah begitu Pak? Kira-kira beneran. Iya kan? Iya. Emang begitu? Iya memang begitu. Emang begitu.
Terus Saya menangkap sendiri maksud ayat 5 itu seperti itu, Pak. Hehehe. Apakah begitu, Pak? Apakah saya salah? Ya, sudah benar. terjawab, betul ya, Pak. Kejawab. Lalu pertanyaan berikut, Pak. Yesus itu rohnya pernah ada atau tidak bersama Bapa sebelum dunia dijadikan? Mengingat Yesus disebut anak tunggal Bapa. Kalau tidak, bagaimana kita dapat menjelaskan Kejadian 1 ayat 26, kata kita di situ. Bapa berbicara bersama siapa ketika berkata, baiklah kita? Apakah kepada malaikat atau kepada anak tunggal Bapa? Kalau dengan kacamata Trinitarian, kita itu langsung dipahami Allah, Anak, dan Roh Kudus. Ya. Saya akan jelaskan ini di seminar monoteisme di waktu mendatang. Ya. Dan tidak saya jelaskan sekarang. Ya. Teruskan. Ini soal, jadi ini sudah selesai sih, Pak. Ya. Udah cukup. Oke, itu. cukup. Ya. Nanti saya jelaskan di seminar monoteisme. Berikutnya dari 0822 sekian-sekian. Shalom Pak, pengajaran Bapak tentang Alkitab kalau boleh dibilang merevisi pemahaman-pemahaman selama ini tentang Tuhan atau Bapa yang maha segalanya dengan Tuhan Yesus. Ya. Ini penanya berusia 61 tahun, sudah 15 tahun lebih percaya Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dulu saya terima dan mengerti serta percaya Bapa sama dengan Tuhan Yesus sama dengan Roh Kudus. Ternyata tidak. Padahal ini juga banyak ditanyakan oleh semua orang. Tuhan Yesus sama dengan manusia biasa menjadi Tuhan dan Juru Selamat manusia setelah menerapkan logos dari Bapa. Jadi kita harus berjuang juga sebaik mungkin. Pak, mohon jawabannya. Apakah nanti di LB3 kita bertemu Bapa? Tidak bisa. Ya. Yesus yang kita temui karena Yesus mewakili Bapa. Ya. Bapa tidak kelihatan. Ya, ini Oke. statement berikut sudah terjawab dari jawaban Bapak. Tuhan Yesus saja karena sudah mewakili Bapa. Ya Pak, mohon dikoreksi omongan saya ini. Orang-orang terlalu percaya dengan mentor-mentor dan buku-buku terbitannya. Padahal Tuhan sama dengan Tuhan hidup lebih dari mentor. Kedua, diberi Alkitab manual booknya manusia. Tiga, ingatkan juga Pak, mahasiswa STT skripsi nggak boleh dijokiin. Nanti jadi pendeta bagaimana? Wah, ini kalau di tempat kami strict banget. Iya, ya Pak. Ini dosennya ya. Strict. Ya. Kami strict. Strict. Kalau moral kami strict. Ya. Kami kan punya itu, Turnitin. Ya. Kami punya perangkat untuk mengetahui apakah seorang anak itu plagiat atau tidak. Ya. Kami juga memiliki program Sevima ya. Ya. Yang itu akan terukur gitu kalau mahasiswa memberikan apa tulisan itu terukur, kalau nanti ada plagiasi akan nampak ya. Ya. Oke, teruskan. Iya Pak, maaf relax saja tanggapan-tanggapan orang yang negatif. Mereka kadang aneh. Bahasa Roh plus terus nih penglihatan, tapi orangnya pemarah, kita jemaat jadi bingung. Kita harus takut berbohong. Apalagi dengan make-make Tuhan. Terima kasih Pak, selalu dalam kasih Tuhan bersama keluarga dan tim maju terus. Ini usia 61, Iya. tapi rendah hati loh. Ya, Dari ucapannya tidak menunjukkan bahwa dia orang hebat atau sudah tua, tapi dia bijaksana. iya. Dia tua pikirannya. Terima kasih Bapak, Tuhan berkati. Dari berikutnya dari 0812 sekian-sekian. Shalom Pak Eras, terima kasih pengajarannya tentang logos. Dalam kekristenan saya termasuk setia dalam Tuhan, tapi bukan berarti saya tidak pernah berdosa. Malahan saya merasa hidup saya selalu dibayangi dosa masa lalu. Sampai-sampai saya merasa bahwa dosa saya ini akan diampuni mengingat begitu banyaknya dosa saya. Oke, kembali ke logos. Jujur Pak, selama jadi Kristen, logos inilah yang menjadi pertanyaan terbesar dalam hidup saya. Dan baru sekarang ini semua itu terjawab. Terima kasih Pak Eras sudah menjabarkan, saya lega. Sungguh pertanyaan saya selama ini sudah terjawab. Saya dari Pentakosta sampai umur 37 tahun ini belum pernah di gereja diulas soal ini sama sekali. Artinya Pentakosta itu kan banyak cabang. Banyak cabang, iya banyak. Jadi bukan sebut ya. satu denominasi. Ya. Tapi kelompok aja kan. Ya. Protestan, Pentakosta. Ya. Terus? Tapi maaf kalau persepuluhan nggak pernah ketinggalan diulas. Ya, ini pakai emoji ketawa. Tutup mulut ya. Bahkan ketika video Pak Eras viral, pendeta kami langsung kebakaran jenggot dan mengatakan kalau Pak Eras sesat. Gitu. Tapi saya kan punya hikmat, saya langsung mencari kebenarannya. Karena saya nggak setuju kalau dikit-dikit bilang sesat atau bidat. Kenapa tidak menjelaskan tentang logos ini kepada kami jemaatnya agar kami mengerti? Lanjut, saya sekarang punya masalah dan tugas untuk membuka pikiran
pemikiran istri saya soal ini. Karena dia masih kekeh dengan keegoisannya mengatakan bahwa Yesus itu ya Allah sendiri. Ya, Yesus memang Allah, tapi bukan Elohim Yahweh. Ya. Ya, Yesus Allah juga, tapi bukan Allah Yahweh. Ya. Terus, Yesus lahir itu sudah jadi Tuhan. Roh dalam Yesus itu roh Allah. ya, Ya. Yesus itu anak Allah, anak Tuhan. Ya. Tentu dia Tuhan, tapi pada waktu menjadi manusia dia harus menjadi hamba. Oke? Ya. Oke. Dia tetap Allah, Pak. Allah itu kan artinya hakim, penguasa, betul nggak? Ya. Nah, waktu jadi manusia dia tidak menjadi penguasa, tidak menghakimi. Maka Yesus berkata, aku tidak menghakimi kamu. Ya. Firman yang kamu dengar atau Taurat itu yang menghakimi kamu. Itu saja kok sulit ya orang. Ya. Oke, terus. Hadeh, saya jadi bingung menjelaskan. Maksudnya. Ya. Hadeh. Iya, saya jadi bingung menjelaskan. Tapi setelah saya mengerti kebenaran ini, saya akan berusaha menjelaskan dengan pelan-pelan. Tolong doain saya dan keluarga, Pak, agar keluarga saya dipulihkan dan mendapat pencerahan dari Tuhan Yesus. Jelaskan lewat perbuatan. Iya. Jelaskan lewat perbuatan. Kalau kebenaran logos kau pahami, kelakuanmu diubah. Dan membuktikan, membela kebenaran logos lewat perbuatan. Jadi kalau orang mau bicara apa, ya kita diam saja. Ya. Dari cara bicara, cara memaki-maki, cara membuli, orang sudah bisa lihat kualitas macam apa manusia-manusia itu. Teruskan. Berikutnya dari 0857 sekian-sekian, jika diperbolehkan meminta, bisa lebih dijelaskan tentang praeksistensi Yesus. Baik. Ya, bagi Baik. Ini nanti kita jelaskan Ya, di monoteisme. Ya. Ini yang Pak ya udah sering ingatkan, harus Siap. dijelaskan. Terus Baik. terakhir, Ya, terakhir Pak dari nomor 0822 sekian-sekian. Mahasiswa. Ya, mahasiswa. Shalom Pak Eras, saya mau bertanya. Apakah Yohanes 17 ayat 22 yang berbunyi, dan aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan yang engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita adalah satu, adalah ayat yang menunjukkan bahwa Tuhan Yesus dan Allah Bapa sederajat alias ini setara. di logo sudah kita betul ya? Ya. Jadi nggak usah dijawab ya? Iya. Suruh melihat logos ya? Logos, ya. Oke deh, keren ya. Baik. Aduh, kalau kita jawab satu kalimat malah salah. Iya. Ini terakhir ya ini ya, di Prioritas nomor berapa? Episode berapa? 21 tadi Pak. Oke, episode Yang kedua. ini 21. Sekarang berikutnya 22 dong ya? Berikutnya 22 Pak. Oke, sampai jumpa di episode 22. Tuhan berkati.